Cek. Oke, semoga sudah masuk ya. Oke. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Jadi di video kali ini saya akan bercerita lepas-lepas aja. Jadi saya sangat bersyukur dan sangat gembira karena barusan channel saya mendapatkan 4.000 jam tayang dan juga lebih dari 1.000 subscriber. Jadi sebenarnya sudah 4.000 lebih sih, 4.000 subscriber. Kemudian jam tayangnya itu sudah berapa ya? Jam tayangnya ini kayaknya, jadi saya sudah mengumpulkan kurang lebih sekitar ya 17 ribuan untuk 28 hari terakhir ini, 17 ribuan jam tayang hanya karena satu video yang saya buat secara iseng sih sebenarnya. Dan itu satu-satunya video di channel YouTube saya yang menanjak tinggi, walaupun sekarang sudah mulai turun lagi sih viewersnya. Tapi kenapa saya sangat bersyukur, karena dengan adanya video tersebut channel saya bisa dimonetisasi, walaupun sekarang juga masih dalam proses pengiriman PIN. Jadi saya lagi menunggu PIN yang dikirimkan oleh pihak YouTube dan saya sangat bergembira untuk video tersebut. Nah, video itu adalah ini dia. Oke, sebelumnya, jadi saya mau berbagi video ini, mau dibilang sebagai tips juga bukan, karena kalau umpamanya nanti teman-teman ngikuti dan tidak seperti itu, mungkin teman-teman bakal kecewa. Tapi saya memberikan cerita ini sebagai pengalaman pribadi saya untuk bisa, mungkin teman-teman akan menerapkan gitu. Kebetulan waktu itu saya sedang mencari tentang info penerimaan CPNS kan untuk adik saya gitu. Tidak sengaja di bawahnya artikel tersebut ada muncul artikel 50 perguruan tinggi terbaik yang ada di Indonesia itu versi Webmetrics. Nah, dan saya penasaran juga sih, kampus saya dulu sebenarnya masuk di urutan keberapa sih gitu. Nah, setelah saya pikir-pikir, kayaknya ini bagus jadi konten deh. Nah, setelah itu saya lihat aturan-aturan di YouTube, kemudian karena kan saya punya cerita panjang untuk bisa menjadi YouTuber ini ya. Karena kenapa? Saya pernah diblokir satu kali sama YouTube, ya diblokir karena memang kesalahan, dan itu saya sudah hapus semua sampai Gmail-nya. Itu karena sebuah kesalahan, karena saya tidak mengerti tentang aturan per YouTuber dulu ya. Setelah saya diblokir itu, saya membuat channel baru dan saya betul-betul membaca syarat dan ketentuan dari pihak YouTube, termasuk juga dalam membuat konten. Salah satunya adalah membuat konten yang tadi, yang viewersnya itu sangat-sangat apa ya, naik daun ceritanya di channel saya. Nah, ada beberapa yang buat konten itu lumayan viewersnya banyak ya, kemudian saya buka, ini sudah tahun 2000 berapa, tahun 2018, kemudian dirubah judulnya jadi 2021 kan. Itu kan bukan apa ya, semacam kayak ya pembohongan kecil-kecilan gitu ya. Tapi setelah itu saya berpikir, ya gimana kalau saya membuat yang betul-betul 2021 tapi versi Webmetrics ini, karena memang rinci di situ di laman resminya Webmetrics. Saya sebenarnya harapannya tidak terlalu apa ya, harapannya untuk konten itu ya biasa aja gitu ya, mungkin akan ya setidaknya sampai ratusan mungkin ya akan view. Tapi setelah saya upload beberapa hari, awalnya sih biasa-biasa aja, oke biasa-biasa aja. Tapi setelah beberapa minggu itu mulai menanjak dan ternyata video ini lumayan menjanjikan gitu ya, sampai muncul pemberitahuan di Google Analytics saya kalau salah satu video saya itu sedang lagi naik daun gitu. Tapi salah saya adalah saat membuat video itu saya menggunakan background yang isinya berhak cipta gitu. Tapi saya pikir, ya kalau umpamanya saya hapus sekarang, mungkin viewersnya akan kecewa kan kalau umpamanya suaranya hilang gitu. Setelah mencapai 4.000 jam tayang itu, saya menghapus karena ya aku pikir ya siapa tahu mungkin akan memberikan penghasilan untuk saya gitu. Dan akhirnya saya berhasil menghapus suara musiknya, tapi beberapa part di video itu yang suara saya juga hilang. Beberapa penonton kecewa, tapi tetap juga masih naik daun, tetap juga masih tetap menjadi urutan pertama, bahkan terus menanjak setelah audionya itu saya hapus gitu. Audio yang berhak ciptanya itu saya hapus dan beberapa partnya hilang gitu. Ada yang beberapa komen, kok suaranya hilang sih? Ya, saya jawab, maaf karena kesalahan teknis. Kemudian ada juga yang saya jawab, maaf suaranya berhak cipta jadi saya hapus gitu ya. Dan sekarang video tersebut sudah menghasilkan, sudah bahkan video penghasilan terbanyak, dan itu mungkin saya akan membuat video yang lain untuk berapa sih pendapatan yang saya dapatkan dari video tersebut. Nah, kenapa saya mau berbagi ini? Karena menurut saya mungkin teman-teman bisa mengikuti tips ini gitu. Kalau umpamanya teman-teman sedang berjuang mendapatkan 4.000 jam tayang, mungkin bisa membuat video misalnya rangkuman 10 sekolah terbanyak siswanya, atau
10 kota terbesar, atau yang saya buat itu 20 kampus terbaik di Indonesia versi ini, versi Webmetrics, dan mungkin teman-teman bisa membuat dalam versi yang lain gitu. Tapi itu jelas sumbernya ya, karena ya kita jaga-jaga jangan sampai itu menjadi konten yang menyesatkan ya gitu ya. Kemudian tantangannya tersendiri adalah kita harus merangkum video-video yang telah ada ke dalam satu video. Nah, di sini muncul pertanyaan, apakah diizinkan oleh pihak YouTube video tersebut? Nah, kalau yang saya pelajari sih sebenarnya bisa-bisa aja, karena di isi YouTube itu mengatakan salah satu konten dalam penggunaan wajar adalah dengan merangkum beberapa video. Ya, contohnya saya buat, kita membuat video itu mengomentari kan, beda dari konteks aslinya. Misalnya Universitas Hasanuddin ini misalnya membuat profil, itu kan video profilnya sendiri. Nah, kalau umpamanya kita download itu, kemudian kita ambil secuil-cuil sedikit-sedikit dari video tersebut untuk kita jadikan sebagai footage di video kita, sebagai video pendukung, itu bisa dikategorikan sebagai penggunaan wajar oleh pihak YouTube. Nah, kalau umpamanya nanti pembuat video tersebut melihat bahwa kita mengambil video mereka, kemudian mereka keberatan dan diajukan ke pihak YouTube, itu konsekuensinya, karena mereka kan punya hak. Tapi dari yang setelah saya pelajari, ada beberapa orang yang mengambil video saya untuk di-upload kembali, bahkan itu penggunanya sampai 100%. Nah, di situ ditulis kalau umpamanya kalian mau melaporkan video tersebut, kalian harus pikir-pikir, pertimbangkan lebih matang, karena jangan sampai ini masih dalam kategori penggunaan wajar. Karena kalau dalam kategori penggunaan wajar itu laporannya itu tidak valid. Tapi kalau umpamanya betul-betul mungkin 100% dan mungkin tidak mengubah makna video yang kita bikin dengan makna video yang mereka upload, itu betul-betul re-upload gitu ya, mungkin itu bisa dipertimbangkan oleh pihak YouTube untuk dihapus gitu, untuk di take down videonya. Yang perlu kita perhatikan juga adalah semua konten yang kita ambil itu kita cantumkan alamatnya, kemudian kita cantumkan nama channelnya itu di deskripsi kita, supaya kalau umpamanya ada yang lihat video kita kemudian mereka tertarik untuk mengunjungi pembuat konten aslinya, ya kita juga membantu kan ya. Artinya kita saling semacam simbiosis mutualisme gitu. Jadi mungkin teman-teman mau mencontoh tips saya ini karena setelah saya lihat juga beberapa orang yang membuat video yang khusus yang top 10, top 5 video-video rangkuman tersebut ya lumayan banyak viewersnya. Cuman tantangan tersendiri adalah kita harus mengumpulkan banyak informasi. Kemudian yang kedua, video-video tersebut itu kita edit sedemikian rupa untuk bisa menghasilkan sebuah karya yang beda dari karya aslinya. Kemudian yang ketiga, untuk dubbing. Dubbing itu kan kayak voice over ya, kayak voice over itu kan butuh tenaga gitu, butuh tenaga dan butuh juga skill gitu. Saya bahkan untuk rekam suara saya ini itu butuh berapa kali take gitu, berapa kali take suara sampai betul-betul saya finalkan untuk bisa di mix dengan videonya. Nah, itu pun juga saya memotong-motong hasil rekaman tersebut karena memang susah sih untuk mengisi suara video tersebut dengan kayak semacam kita sebagai voice over profesional gitu ya. Jadi mungkin itu salah satu konten yang bisa membuat channel kita bisa mencapai 4.000 jam tayang, bahkan subscribernya ya. Subscriber juga saya dapatkan dari situ tuh sampai sekarang sampai sekitar 4.000-an subscriber hanya karena satu video tersebut. Dan bahkan juga kalau umpamanya berlanjut, teman-teman bisa gunakan sebagai konten-konten yang lainnya gitu. Misalnya sudah terlanjur nih buat 20 daftar perguruan terbaik, gimana kalau saya buat lagi yang lain gitu. Kemudian saran saya berikutnya adalah kalau umpamanya kalian tetap mau membuat video tersebut, carilah video yang berlisensi Common Creative Attribution gitu ya. Penggunaannya itu bisa digunakan ulang walaupun tidak mendapatkan izin. Jadi kalian bisa lihat, umpamanya kalian mencari sebuah video tentang, contohnya ya, saya membuat 15 jurusan terbaik gitu ya. 15 jurusan terbaik itu yang berdasarkan pengalaman saya gitu. Nah, untuk mendapatkan video-video tersebut yang berlisensi Common Creative Attribution, saya men-searching, kemudian saya memfilter, kemudian khusus untuk Common Creative Attribution saya masukkan gitu. Jadi itu setidaknya risikonya jauh lebih kurang dibanding kalau umpamanya kita menggunakan video orang lain yang memang berhak cipta gitu. Oke, mungkin itu saja sih yang saya mau bagikan. Bagaimana saya mendapatkan 4.000 jam tayang dan juga subscriber lebih dari 1.000 gitu. Oke, mungkin itu teman-teman. Kalau umpamanya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like. Kalau umpamanya kalian menganggap video ini bermanfaat dan ingin dibagikan kepada orang lain, silahkan di-share. Kemudian kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan di komen section yang ada di bawah.
Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan terus berjuang sampai kalian mendapatkan cita-cita kalian, mau jadi YouTuber, mau jadi apalah gitu ya. Semoga saya doakan semoga kita semua tetap sukses dalam bidang kita masing-masing. Oke, terima kasih sudah berkunjung ke channel saya dan sampai jumpa di video berikutnya.